Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat 21. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah bahwa Allah dekat kepada orang-orang yang berseru kepada Dia. Allah dekat kepada orang-orang yang berdoa memohon kepada Dia dan mendengar seruan-seruan mereka. Saudara, berbicara tentang Allah dekat dan berbicara tentang seruan-seruan kita. Saya percaya setiap kita rindu supaya seruan-seruan kita didengar oleh Tuhan. Dan Allah itu adalah Allah yang dekat kepada orang yang berseru kepada Dia. Kalau Dia dekat kepada orang yang berseru kepada Dia, maka Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang menjawab, dan Dia Allah yang berkuasa untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saat ini saudara ada pergumulan, kalau saat ini saudara ada kerinduan, saudara rindu supaya pergumulan saudara, kerinduan-kerinduan saudara diwujudkan oleh Tuhan, mari berseru kepada Dia. Dan Allah itu dekat kepada orang-orang yang berseru kepada Dia. Tetapi yang menjadi masalahnya bukan berarti bahwa setiap orang yang berseru kepada Dia akan mengalami jawaban Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, seruan yang bagaimanakah yang akan dijawab oleh Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari dengarkan terus renungan ini. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, sehingga dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, saudara akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allah, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang
dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang adalah Mazmur dari Daud adalah di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan bahwa Allah dekat kepada setiap orang yang berseru kepada Dia. Daud menegaskan tentang umat-umat Tuhan yang berseru kepada Dia. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang berseru kepada Dia, dan seruan yang bagaimana yang benar di hadapan Tuhan. Saya rindu kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya kita berseru kepada Tuhan dengan cara yang benar, dan supaya kita mengalami janji-janji firman Tuhan dalam seruan-seruan kita kepada Tuhan. Dan saudara, ketika umatnya berseru kepada Dia, maka Tuhan berjanji di ayat yang ke-18 bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada Dia. Yang pertama, jika saya dan saudara hidup berseru kepada Tuhan, Tuhan itu dekat kepada kita. Ada orang-orang yang merasa bahwa hidupnya begitu jauh dari Tuhan. Ada orang yang merasa bahwa hidupnya tidak dipedulikan oleh Tuhan. Dan mungkin saudara saat ini salah satu yang merasa bahwa saudara begitu jauh dari Tuhan. Hidup saudara begitu jauh dari Tuhan. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, untuk saudara mengalami Tuhan dekat dalam hidup saudara, dan Tuhan bertindak dalam kehidupan saudara, maka yang harus saudara lakukan, berserulah, berdoalah kepada Tuhan. Hiduplah dalam seruan, hiduplah dalam doa kepada Tuhan. Tuhan itu jauh karena saudara tidak berseru kepada Dia. Tuhan itu jauh karena saudara tidak hidup dalam doa. Firman-Nya ini berkata, menegaskan bahwa Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepada Dia. Kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, kalau saudara hidup berseru kepada Tuhan, maka dengar saudara bahwa Tuhan itu dekat kepada setiap saudara. Lalu ayat 19 saudara, di sana juga dikatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Yang kedua ditegaskan di sini bahwa Ia melakukan kehendak orang itu. Adakah saudara rindu supaya apa yang saudara kehendaki, apa yang saudara inginkan, Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara? Adakah saudara rindu
supaya apa yang saudara inginkan, cita-citakan, Tuhan wujudkan dalam kehidupan saudara. Saya percaya semuanya kita rindu saudara. Kita punya impian-impian tentang masa depan. Kita punya impian tentang keluarga kita, tentang profesi kita, impian tentang ekonomi kita. Kita punya impian tentang anak-anak kita, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada begitu banyak impian-impian dalam hidup kita. Dan saya percaya setiap kita rindu supaya impian-impian itu menjadi kenyataan, terwujud dalam hidup kita. Dan firman-Nya berkata, bagi orang yang berseru kepada Dia, bagi orang yang hidup dalam doa kepada Dia, maka Ia akan melakukan kehendak mereka. Betapa luar biasa saudara, jika Allah melakukan apa yang kita rindukan. Betapa luar biasa jika Allah melakukan apa yang kita cita-citakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan saya percaya semuanya kita merindukan itu. Kalau saya dan saudara merindukannya, maka firman Allah ini berkata, berserulah. Karena Dia melakukan keinginan, kehendak orang-orang yang hidup berseru kepada Dia. Bahkan dikatakan juga saudara, masih di ayat yang ke-19 itu, bahwa Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengar teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Jadi orang-orang yang berseru kepada Dia, minta tolong kepada Dia, Tuhan dengar seruan-seruan mereka. Dan bukan hanya Tuhan dengar lalu kemudian Dia abaikan, tetapi Dia dengar dan Dia selamatkan. Saudara, ketika kita hidup dalam seruan, dalam doa kepada Tuhan, ketahuilah bahwa Allah mendengarkan seruan-seruan kita, dan Dia Allah yang bertindak untuk menyelamatkan setiap kita. Saudara rindu mengalami keselamatan daripada Tuhan, berdoalah. Saudara rindu mengalami Tuhan menyelamatkan kehidupan saudara, baik dalam perjalanan hidup saudara di dunia ini, baik perjalanan kehidupan saudara menuju kekekalan, maka hiduplah berdoa kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Berdoalah dan berserulah. Bahkan satu lagi saudara, dikatakan di ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Dikatakan di sini bahwa Dia juga menjaga. Dia melindungi kita ketika kita hidup dalam doa, ketika kita hidup berseru kepada Tuhan. Alangkah indahnya hidup dalam doa saudara, di mana Tuhan itu dekat kepada kita. Dia melakukan apa yang menjadi kerinduan, keinginan, cita-cita kita. Dan Dia Allah yang mendengarkan dan menyelamatkan kita. Bahkan Dia menjagai kita. Hidup kita tenang bersama Tuhan. Alangkah indahnya menjalani hidup dekat dengan Tuhan, dan Dia menjaga, melindungi, dan mendengarkan kita. Bagaimana supaya itu terjadi? Berserulah kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya berikutnya adalah, apakah setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan mengalami Tuhan menjawab dia, Tuhan dekat kepada dia? Tentu tidak saudara. Nah sekarang kita akan lihat selanjutnya, seruan yang bagaimana yang didengar Tuhan, yang diwujudkan oleh Tuhan. Di ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi saudara, seruan yang didengar Tuhan, Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepada Dia, yaitu orang yang berseru dalam kesetiaan. Ada orang yang berseru kepada Tuhan hanya dalam waktu tertentu, ketika dia tidak melihat mujizat Tuhan, ketika dia belum mengalami jawaban doa, akhirnya dia mundur, akhirnya dia lemah. Tetapi di sini dikatakan bahwa seruan yang didengar oleh Tuhan adalah seruan yang dinaikkan kepada Tuhan dalam kesetiaan. Artinya teruslah berseru kepada Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan, dan teruslah memohon kepada Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, berserulah kepada Tuhan dalam kesetiaan. Mungkin sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara,
Padahal saudara sudah sekian lama berseru kepada Tuhan, sekian lama berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Karena akan tiba waktunya saudara akan melihat Tuhan menjawab seruan-seruan saudara. Ada waktu yang tepat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia telah menetapkan satu waktu untuk menjawab saya dan saudara. Dia telah menetapkan satu waktu untuk mewujudkan apa yang kita rindukan. Yang menjadi masalahnya bukan apakah Tuhan sanggup atau tidak. Yang menjadi masalahnya bukan apakah Tuhan jawab atau tidak. Tuhan pasti menjawab kita. Tetapi yang menjadi masalahnya apakah kita setia berseru atau tidak. Ada begitu banyak orang tidak mengalami jawaban doa karena mereka tidak setia. Mereka tidak mengalami mujizat Tuhan karena mereka tidak berseru dengan setia kepada Tuhan. Tapi biarlah saya dan saudara yang mendengarkan renungan ini, setelah kita memahami kebenaran firman Tuhan ini saudara, kita akan jalani hidup kita dengan berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Tetap setia. Saudara belum melihat jawabannya, tetap setia. Hidup saudara semakin berat, tetap setia berseru kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya, waktu yang terbaik, yaitu waktu Tuhan. Saudara akan mengalami jawaban Tuhan. Lalu selanjutnya saudara, seruan yang bagaimana yang akan dijawab oleh Tuhan? Dikatakan masih di ayat 19 saudara, dikatakan di sana, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Selain berseru dalam kesetiaan, orang yang didengar itu adalah orang yang hidup dalam doa, orang yang hidup berseru kepada Tuhan, dan juga mengalami dan menjalani hidup dalam takut akan Tuhan. Berseru kepada Dia dengan takut akan Tuhan. Ada banyak orang berhidup dalam doa, tetapi doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan karena mereka tidak menjalani hidup takut akan Tuhan. Nah, seringkali yang salah dipahami saudara adalah membeda-bedakan waktu berdoa dan waktu kehidupan yang lain. Sebenarnya hidup kita ini keseluruhannya adalah bagian dari doa. Ketika kita berseru dan berseru kepada Tuhan, ya itu doa. Ketika kita masuk ke kamar kita tutup pintu, lalu kemudian kita berlutut di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, ya itu doa. Tetapi ketahuilah saudara bahwa bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara sehari-hari, itu juga bagian dari doa. Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara, itu juga bagian dari doa. Bagaimana saudara menjalani hidup saudara di tengah keluarga? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara pribadi lepas pribadi? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara di tengah-tengah usaha pekerjaan saudara, dalam karir saudara, dalam bisnis saudara? Apakah di sana saudara membuktikan saudara orang yang takut akan Tuhan? Orang yang bisa membuktikan bahwa dia hidup takut akan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, orang itu akan mengalami Tuhan menjawab doa-doa mereka. Kalau saya dan saudara rindu melihat bagaimana Tuhan dekat, Dia melakukan mujizat, Dia mendengar dan menjawab doa kita, maka hiduplah takut akan Tuhan. Jalani hari-hari saudara dalam hidup takut akan Tuhan. Hidup berdoa, tapi hidup jugalah takut akan Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan melihat, dengan demikian saudara akan mengalami Tuhan dekat dan Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kemudian yang terakhir saudara, doa yang bagaimana, seruan yang bagaimana yang didengar oleh Tuhan. Dikatakan ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Yang ketiga, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang disertai hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita berdoa hanya karena kita butuh, kalau kita berdoa hanya karena ada kepentingan-kepentingan kita rindu apa yang kita impikan terwujud, kalau hanya sampai di sana saudara,
maka doa-doa itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa di mana kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon di hadapan Tuhan. Tetapi di sisi lain dalam kita menjalani hidup kita juga hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita hidup mengasihi Tuhan, saudara, bahkan sebelum kita memohon kepada Dia sudah tahu. Dan Dia Allah yang akan bertindak lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Tapi kalau kita berdoa karena hanya kita butuh, hanya karena itu penting, hanya karena kita ingin doa-doa kita terwujud, cita-cita kita terwujud. Dengar saudara, Allah tidak tertarik dengan doa-doa yang demikian. Tetapi jika saya dan saudara hidup dalam doa, dalam seruan-seruan dan permohonan kepada Tuhan, dan kemudian di sisi lain kita juga jalani hari-hari kita dengan hidup mengasihi Tuhan, maka ketahuilah Allah akan dekat dan Allah mendengar seruan-seruan setiap kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa jaminan Tuhan bagi setiap kita yang hidup berseru kepada Dia, bahwa Dia dekat kepada kita. Dia mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita cita-citakan. Dan Dia mendengarkan kita dan menyelamatkan kita. Kemudian Dia menjagai hidup kita. Itulah yang akan Tuhan lakukan jika kita hidup berseru kepada Dia. Dan kita juga sudah belajar seruan yang bagaimana yang akan dijawab oleh Tuhan. Dia dekat kepada kita. Seruan yang bagaimana saudara? Kita sudah lihat bersama bahwa seruan yang dinaikkan dalam kesetiaan, dan seruan yang dinaikkan dalam takut akan Tuhan, serta seruan yang dinaikkan dengan hidup mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saudara, berdoalah. Jalani hidup saudara dalam seruan dan doa kepada Tuhan, dan berdoalah dalam kesetiaan. Hiduplah setia kepada Tuhan dan hiduplah setia berdoa kepada Tuhan. Dan berdoalah dalam takut akan Tuhan. Jalani hidup takut akan Tuhan. Dan berdoalah dalam hidup mengasihi Tuhan. Jalani hidup dalam doa dan mengasihi Tuhan. Mari praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Biarlah di sepanjang hari ini saudara mengalami Tuhan dekat, dan Tuhan menjawab seruan-seruan saudara. Karena hari ini dan seterusnya dalam kehidupan kita berkomitmen untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan dalam kesetiaan. Untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan dalam takut akan Tuhan. Untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan dalam hidup mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah janji-janji firman Tuhan menjadi bagian setiap saudara. Mari ambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Biarlah setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hari ini saudara akan diberkati dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini ketika saudara menerapkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau dekat ketika kami berseru. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menjagai kami ketika kami hidup berseru kepadamu. Ajar kami hidup berseru kepada Tuhan. Dan Bapa yang baik, kami juga sudah belajar bahwa selain berseru kami harus setia, selain berseru kami harus takut Tuhan, dan selain berseru kami harus hidup mengasihi Tuhan. Maka dengan demikian kami akan mengalami jawaban-jawaban doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dan kami berkomitmen, anak-anak-Mu berkomitmen untuk menerapkan firman-Mu. Kami mau hidup mengasihi Tuhan. Kami mau hidup berseru kepada Tuhan. Berseru dalam kesetiaan, berseru dengan takut Tuhan, dan berseru dengan hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Bapa di sorga, sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Dalam segala pergumulannya, hamba akan menopang dalam doa. Dalam kegiatan mereka sepanjang hari ini, bahkan profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan seluruh hidup mereka, bahkan kesehatan mereka, hamba akan mendukung mereka dalam doa.
Tuhan kiranya mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba akan menopang anak-anakmu ini dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa.
Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini
Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, di sepanjang hari ini, lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan, saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini. Dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.